Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambara Putri dengan NIM 11970700002 akan mereview catatan dari mata kuliah mekanika lanjut. Yang pertama ini ada materi koordinat umum. Jadi misalkan ada suatu benda, jika benda itu dipindahkan, sebenarnya adalah kita memindahkan pusat masanya. Seperti yang kita ketahui, koordinat itu ada kartesian, polar atau silinder, dan koordinat bola. Namun pada materi kali ini kita akan membahas tentang koordinat umum. Jika pada koordinat kartesian, kita ketahui bahwa ada I, J, dan K sebagai satuannya. Kalau pada koordinat umum, kita menggunakan Q1, Q2, dan Q3, dan seterusnya. Simbol dari koordinat umum sendiri adalah Q1, Q2, Q3, sampai Qn. N ini menentukan jumlah koordinat umumnya. Jika kita bandingkan dengan koordinat kartesian, maka akan seperti ini. Jika ada X1 dan X2, Y1, Y2, maka di koordinat umum akan menjadi Q1 sampai Q4. Dan kita mengenal juga istilah N besar, yaitu jumlah partikel. Dirumuskan tiga kalinya jumlah partikel akan sama dengan jumlah koordinat umumnya. Kita mengenal dengan istilah perubahan atau delta. Misalkan koordinat umumnya Q1, Q2, dan Q3, maka perubahannya adalah delta Q1, delta Q2, dan delta Q3. Dicontohkan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Ada dua variabel di sini, yaitu R dan theta, maka R ini sebagai Q1 dan theta sebagai Q2. Kita ketahui bahwa delta X sama dengan do X per do Q1 dikali delta Q1 ditambah do X per do Q2 dikali delta Q2 plus do X per do Q3 dikali delta Q3, sama begitu juga dengan delta Y-nya. Jika kasusnya pada partikel banyak, maka kita menggunakan unsur I, yaitu indeks koordinat kartesian. Dan K sebagai sigmanya, yaitu indeks koordinat umumnya. Jadi akan berubah menjadi seperti ini, do XI sama dengan sigma dari K1 sampai N, do XI per do QK dikali delta QK. Nah, QK ini akan sama banyaknya sebanyak N. Selanjutnya, pada mekanika lanjut ini, kita akan membahas tentang hukum Newton, persamaan Hamilton, persamaan Lagrange, dan persamaan geraknya. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang koordinat umum, maka di sini akan membahas tentang gaya umumnya. Diketahui pada hukum Newton 2, itu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, percepatan ini adalah turunan dari kecepatan, yaitu dv per dt. Dan turunan kedua dari posisi atau d kuadrat x per dt kuadrat. Maka dari itu dapat ditulis ulang, sigma F sama dengan M dikali d kuadrat x per dt kuadrat. Jika posisi itu merupakan fungsi x, y, dan z, maka jika dalam koordinat umum, kita dapat mengubahnya dengan R sebagai fungsi Q1, Q2, Q3, hingga Qn. Perubahan dari posisi itu juga dapat didefinisikan dengan delta RI, maka akan menjadi seperti ini. Jadi sigma K1 sampai N, do RI per do QK dikali delta QK. Diketahui juga rumus usaha adalah gaya dikali perubahan atau R. Nah, perubahan dari usaha ini dapat didefinisikan dengan delta WI sama dengan FI dikali delta RI. Sehingga diketahui bahwa gaya umumnya adalah QK sama dengan sigma I sampai N besar FI dikali do RI per do QK. Ini adalah contoh dari penggunaan
gaya umum. Jadi jika diketahui F-nya itu diproyeksikan kepada sumbu X dan sumbu Y, maka Fxi plus Fyj. Maka R-nya sama dengan Xi plus Yj. R itu sebagai Q1, dan theta sebagai Q2. Bagaimana dengan gaya umumnya Q1 dan Q2? Jadi gaya umum kita ketahui bahwa sigma I Fi do Ri per do kita. Maka jika dalam X itu fungsi dari R dan theta dapat diketahui jika R cos theta, sehingga do X per do R sama dengan cos theta, dan do X per do theta sama dengan min R sin theta. Jika fungsi dari R dan theta, maka diketahui R sin theta. Jadi do Y per do R itu sin theta, dan do Y per do theta adalah R cos theta-nya. Sehingga gaya yang digeneralisasinya itu akan menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah persamaan dinamika atau persamaan gerak. Jika dalam koordinat kartesian kita ketahui R itu fungsi dari X, Y, dan Z, dan jika memiliki banyak partikel itu akan menjadi X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, dan seterusnya. Maka dalam koordinat umum akan menjadi Q1, Q2, Q3, Q4, dan seterusnya ke Qn. Perubahan dari posisi jika dalam koordinat umum dinyatakan seperti ini, dan dalam bentuk somasi atau penjumlahan akan seperti ini, menggunakan sigma K1 sampai N do Ri per do Qk dikali delta Qk plus do Ri per do T dikali delta T. Persamaan ini didiferensialkan atau diturunkan terhadap waktu, maka kita akan mendapat dRi per dt itu akan menjadi Ri dot sama dengan sigma K do Ri per do Qk dikali Qk dot plus do Ri per do T. Dan jika diturunkan terhadap Qk dot, maka akan menjadi seperti ini. Do Ri dot per do Qk dot sama dengan sigma K dari do Ri per do Qk. Selanjutnya adalah prinsip D'Alembert. Dari buku Analytical Mechanics Goldstein, maka prinsip D'Alembert itu do W sama dengan sigma I dari Fi minus Mi Ri double dot dikali delta Ri sama dengan 0. Ri double dot ini adalah percepatan, dan R dot ini adalah kecepatan. Jika ini kita operasikan atau dikalikan ke sini akan menjadi seperti ini. Dan kita ketahui bahwa sigma I Fi do Ri per do Qk dikali delta Qk adalah Q besar K, maka dapat ditulis seperti ini. Dengan sigma K sebagai indeks dari koordinat umum, dan sigma I adalah jumlah partikel dari persamaannya. Dari penurunan persamaan sebelumnya, akan kita dapatkan gaya umum secara konservatif adalah I besar K sama dengan D per dt dikali do T besar per do Qk dot min do T besar per do Qk. Nah, gaya ini hanya bergantung terhadap hasil awal dan hasil akhir saja, tidak bergantung pada lintasan atau daerah yang dilaluinya. Maka dari persamaan yang tadi dapat kita ganti T-nya sebagai persamaan Lagrange dalam sistem konservatif. Jadi D per dt kali do L per do Qk dot min do L per do Qk sama dengan 0. Ini ada contoh soal yang akan menggunakan hukum Newton.
lalu L sama dengan T min V, dan persamaan Lagrange. Kita dari awal tahu bahwa D per dt dikali do L per do K dot sama dengan do L per do K. Kita ganti do K dot ini ke do theta dot karena variabel yang kita pakai adalah theta. Kita lihat dari proyeksi bandul ini bahwa X sama dengan L sin theta dan Y sama dengan L cos theta. Maka turunan dari X adalah D dt L sin theta. Jadi turunan dari X adalah L theta dot cos theta. Turunan dari Y adalah L theta dot dikali min sin theta. Untuk energi potensial dari persamaan ini adalah setengah M dikali X dot kuadrat plus Y dot kuadrat. Energi kinetik dari persamaan ini adalah setengah M V kuadrat. V-nya ini kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y, maka menjadi X dot kuadrat plus Y dot kuadrat, sehingga T-nya adalah setengah M L kuadrat kali theta dot kuadrat. Dengan energi potensialnya itu MGH, di sini menggunakan minus karena sumbu talinya itu sebagai sumbu 0 dan bandul ini ada di bawah sumbu 0, maka diberi tanda minus. A di sini menggunakan Y, jadi energi potensialnya adalah minus MGL cos theta karena Y adalah L cos theta. Jadi L T min V-nya adalah seperti ini. Setengah ML kuadrat theta dot kuadrat plus MGL cos theta. Kemudian turunan dari L ini terhadap theta dot adalah ini ML kuadrat theta dot sama dengan turunan L terhadap theta saja, ini akan menjadi minus MGL sin theta. Maka theta dot kuadrat sama dengan minus GL sin theta. Selanjutnya ada prinsip variasi dari Lagrange. Jadi fungsinya adalah untuk mencari lintasan terpendek jika bentuknya lintasan dan akan mencari waktu tercepat jika bentuknya adalah waktu. Penurunan dari persamaan dinamika Lagrange menggunakan prinsip D'Alembert. Integral terhadap T1 dan T2 dari Lagrange terhadap dt itu akan menjadi fungsi dari K dot dan K. Yang diketahui L sama dengan T min V atau energi kinetik dikurang energi potensial, maka akan menjadi setengah M K dot kuadrat min M G K. Nah, ini merupakan Lagrange dengan fungsi koordinat umum K dot dan K. Dan jika dalam fungsi X dot dan X, maka menjadi setengah MX dot kuadrat min MGX. Kita ketahui juga istilah-istilah dari simbol-simbol berikut ini. Delta besar itu mengartikan perubahan yang sangat besar, delta kecil mengartikan perubahan yang sangat kecil, D adalah diferensial biasa, Do adalah diferensial parsial. Integral T1 sampai T dari L itu yang memiliki fungsi K dot dan K terhadap dt sama dengan 0, kita gunakan delta kecil karena perubahannya terhadap fungsi Lagrange ini sangat kecil. Didapatkan seperti ini. Jadi delta K dot sama dengan D per dt delta K. Kita gunakan integral parsial, jadi dimisalkan U sama dengan do L per do K dot dan dv-nya adalah D per dt kali delta K. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah persamaan Hamilton. Ada pada bukunya Constant, yaitu The Hamilton Equation of Motion. Dengan prinsip variasi yang tadi,
I itu turun integral dari T1 sampai T2 LDT dengan I itu adalah lintasannya. Nah, lintasan ini merupakan fungsi dari Kika dan T. Karena membahas gerak suatu benda, maka berhubungan juga dengan waktu. Nah, delta dari I ini akan sama dengan 0 karena perubahannya yang sangat kecil. Coba mentransformasikan persamaan Lagrange ini ke fungsi Hamilton. Nah, kita tahu bahwa Lagrange ini adalah L sama dengan T min V itu dalam fungsinya, dan dalam persamaan Lagrange-nya itu adalah D per dt do L per do kika dot min do L per do kika. Dan persamaan Hamilton ini adalah kika dot pk min L untuk fungsi Hamilton. Pk-nya ini sebagai momentum umum. Diketahui pada fungsi Hamilton itu ada hubungannya antara fungsi Hamilton dengan fungsi Lagrange. Jadi Hamilton itu kan kika dot pk min L. Nah, jadi L-nya sama dengan kika dot pk min Hamilton. Substitusikan persamaan yang tadi delta I, maka akan menjadi seperti ini. Menjadikan persamaannya adalah PK delta kika dot sama dengan PK D per dt dot kika. Nah, apakah yang ruas kiri ini sama dengan yang ruas kanan? Akan dibuktikan kemudian ini di bawahnya. Jadi jika persamaan ini diturunkan terhadap waktu, akan menjadikan PK dot delta kika plus PK delta kika dot. Karena parsial, kemudian ini dapat dicoret, ternyata sama. Dan kita dapat mengetahui bahwa kika dot min do H per do PK itu sama dengan 0, jadi kika dotnya adalah do H per do PK. Dan PK dotnya sama dengan min do H per do PK. Ini merupakan persamaan Hamiltonnya. Jadi dalam Lagrange itu seperti ini, dan dalam Hamilton itu kika dot PK min L dengan kika dotnya itu D dengan kika dotnya itu do H per do PK, dan PK dotnya adalah min do H per do kika. Di Hamiltoniannya adalah sigma dari K dari kika dot dikali PK. Contoh soal tentang Hamilton. Jadi jika ada suatu pegas yang disambungkan dengan massa dengan gambar seperti ini, jika gesekannya diabaikan dan persamaan geraknya menggunakan persamaan Hamilton. Kita ketahui bahwa persamaan Hamilton itu adalah sigma K kika dot PK min L. Ini adalah momentum. Nah, PK adalah momentum umum. Jika soalnya ini terhadap sumbu X dan Y, maka kita bisa ganti P-nya ini menjadi PX dan PY, sehingga menjadi X dot PX plus Y dot PY. Tapi karena di soal hanya terhadap sumbu X, jadi kita menggunakan P1 saja. Fungsi Lagrange-nya akan menjadi seperti ini. Sehingga persamaan Hamiltonnya akan menjadi tadinya Q dot P, kita menggunakan X dot P minus L. Jika dioperasikan, maka akan menjadi setengah mx dot kuadrat plus setengah kx kuadrat. Karena ini masih belum dalam fungsi X dan P, maka kita operasikan lagi. Diketahui bahwa P kuadrat itu adalah mx dot kuadrat, jadi m kuadrat x dot kuadrat. Maka jika P kuadrat per 2m itu akan menjadi setengah mx dot kuadrat.
Jadi dapat kita tulis ulang, Hamiltonnya ini adalah P kuadrat per 2M plus setengah KX kuadrat. Ini sudah dalam bentuk P dan X. Kemudian untuk persamaan Hamiltonnya, yaitu jika dot sama dengan 2H per 2PK, itu menghasilkan solusi itu X double dot plus K per M, X sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil atau solusinya. Dan PK dotnya itu akan menjadi min KX. Selanjutnya adalah materi kurung Poisson atau Poisson bracket. Jadi, misal ada fungsi U, ini adalah fungsi dari Q1, Q2, Q3 hingga ke Qn dan P1, P2, P3 hingga ke Pn. Begitu juga dengan V, ini adalah fungsi dari Qn dan Pn. Jadi, U dan V adalah fungsi dari Q dan P, ditulis seperti ini. Dinotasikan dalam bentuk sigma, itu K hingga N adalah do V adalah do U per do K dikali do V per do PK min do U per do PK dikali do V per do K. Dapat ditulis juga min V, U sebagai fungsi dari Q, P itu seperti ini. Jadi ini dapat ditulis seperti ini juga, sama saja. Jika mempunyai konstanta, maka akan ditulis seperti ini. Nah, yang bagian ini adalah kurung Poissonnya. Atau C, U, V. Diketahui juga jika terdapat fungsi U dan U itu sama dengan 0, jika fungsi U dan V itu sama dengan min V, 0, ini antisimetrisnya, dan berikut ini untuk linearity-nya, dan jika A dan B konstan, maka dapat ditulis seperti ini. Ketahui bahwa fungsi Hamilton itu sebelumnya adalah ini H sama dengan sigma K K dot PK min L. Jadi H ini merupakan fungsi dari K dan PK, dan L atau Lagrange itu fungsi K dot dan K. Nah, untuk fungsi akan menjadi fungsi Q dan P, begitu juga dengan H, maka dapat ditulis seperti ini. Jadi U, H sebagai fungsi Q dan P itu dQ per dt dari fungsi Q dan H, jadi Q dot, ini adalah Q dot. Dan untuk P dan H itu adalah P dot atau dP per dt. Jika menggunakan kurung Poisson dalam deret Taylor, maka kita ketahui deret Taylor-nya adalah ini Fx Fx0 plus X dF per dt plus 1 per 2 faktorial X kuadrat D kuadrat F per dx kuadrat plus seterusnya. Nah, bagaimana jika dalam koordinat umum dan bagaimana jika kita menggunakan kurung Poisson dalam deret Taylor? Nah, ini adalah solusi jika kurung Poisson kita gunakan pada deret Taylor. Jadi diketahui Lagrange-nya itu kan seperti ini, maka Hamilton-nya akan seperti ini. Dengan Px-nya adalah do L per do X dot, maka akan menjadi Mx, dan jadi X dotnya itu adalah Px per M, dan Y dotnya adalah Py per M. Sehingga jika disubstitusikan ke dalam persamaan Hamilton akan menjadi seperti ini.
kita ketahui bahwa x dot adalah x, h ke dalam fungsi x dan y. Begitupun dengan y dot. Deret Taylor-nya menjadi xt sama dengan x0 plus t x, h plus 1/2 faktorial t kuadrat x, h ditambah 1/3 faktorial t pangkat 3 x, h dan seterusnya. Untuk yang pertama, x yang pertama itu seperti ini. Akan menghasilkan px per m. Untuk x, h akan menghasilkan 0 dan x, h akan menghasilkan 0 juga. Jika kita substitusikan lagi ke deret Taylor yang tadi, maka akan mendapat ini t px per m plus x0. Dengan yt-nya, ini fungsi deret Taylor-nya. Sehingga akan menjadi y-nya ini akan menjadi min g per 2 t kuadrat plus t py per m ditambah y0. Ini akan menjadi c1 dan c2. Berikut ini adalah contoh soal yang akan kita selesaikan dengan Lagrange, Hamilton, dan kurung kosong. Diketahui ada dua buah massa M1, M2 yang membentuk sudut theta. Jika kita gunakan persamaan Lagrange, yaitu d per dt, do L per do kika dot min do L per do kika sama dengan 0, kita akan mendapatkan theta double dot plus g per L cos theta sama dengan 0. Ini merupakan persamaan dinamika dengan Lagrange. Untuk mencari solusinya, kita harus asumsikan jika tetanya ini sangat kecil, sehingga cos theta sama dengan 1 dan sin theta sama dengan 0. Jadi akan theta double dot plus g per L sama dengan 0. Dioperasikan, sehingga menghasilkan solusinya adalah theta dalam fungsi waktu adalah min g per L dikali setengah t kuadrat plus c1t plus c2. Ini adalah konstanta dari integralnya. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan Hamiltonian, H sama dengan sigma K kika dot PK min L. Kika dotnya adalah do H per do PK. PK dotnya adalah min do H per do kika dot per do kika. Dan L-nya adalah seperti ini. L ini sudah diketahui ya. Setengah ml kuadrat theta dot kuadrat min mgl sin theta. Jadi H sama dengan theta dot P theta min L. Kenapa menggunakan theta? Karena variabel yang kita gunakan adalah theta. Jadi Q-nya itu bisa diganti dengan theta. Dioperasikan sehingga menghasilkan ini. P theta kuadrat per 2ml kuadrat plus mgl sin theta. Ini adalah persamaan dinamika gerak dengan Hamiltonian. Jika kita operasikan lagi, theta dot ini adalah P theta per ml kuadrat dan P theta dot sama dengan min mgl cos theta. Didapatkan hasil theta double dot plus y per L cos theta sama dengan 0. Nah, persamaan ini sama dengan persamaan hasil dari Lagrange, maka dari itu solusinya juga sama, yaitu ini. Theta dalam fungsi waktu min sama dengan min g L kuadrat plus 2 min g t kuadrat plus 2L plus solusinya adalah theta dalam fungsi waktu sama dengan min gt kuadrat per 2L plus C1
T plus C2. Yang terakhir, jika kita menggunakan kurung Poisson untuk menyelesaikan soal yang tadi. Jadi, dq per dt atau Q dot itu sama dengan Q, H dalam fungsi Q dan P. Begitu juga dengan P dot. Lalu di sini ada theta dot dan P theta dot. Dalam deret Taylor itu Q T sama dengan Q0 T Q, H plus 1 per 2 faktorial T kuadrat Q, H plus 1 per 3 faktorial T pangkat 3 Q, H, dan seterusnya. Ini diganti menjadi theta, maka akan menjadi seperti ini. Kita cari satu-satu. Jika theta, H itu dimasukkan ke dalam persamaan kurung kosong seperti ini, maka akan didapatkan P theta per ml kuadrat. Lalu jika theta, H maksudnya jika kita jika kita mencari theta, H, maka akan mendapatkan min G per L cos theta. Ini maksudnya theta, H. Jadi kan theta, H-nya itu adalah P theta per ml kuadrat, jadi ini sudah seperti ini. Hasilnya ini. Dan jika theta, H itu jadi sama dengan min G per L, H itu hasilnya 0. Jika kita substitusikan ke deret Taylor yang tadi, akan dapat seperti ini, dan dioperasikan akan mendapatkan hasil yang mirip dengan hasil yang didapat dari persamaan Lagrange. Itu min setengah G T kuadrat per L plus P theta per ml kuadrat T plus theta 0. Jadi dapat kita katakan bahwa C1-nya adalah P theta per ml kuadrat dan C2-nya adalah theta 0. Cukup sekian review materi mekanika lanjut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.